Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendy untuk memoderatori acara TOT pada sore hari ini. Dan alhamdulillah sudah hadir narasumber kita yang keren, yang mantap, Pak Zainal Arifin. Apa kabar Pak Zainal? Ya, oke. Alhamdulillah baik. Oke. Ya, kebetulan tema untuk TOT pada sore hari ini yaitu optimalisasi WhatsApp untuk mendongkrak penjualan. Ya, Pak Zen ya. Ya, seperti itu Pak, Oke. kurang lebih. Oke, semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman di rumah dan bisa mendongkrak bisnisnya atau usahanya. Oke, Betul, tidak amin. panjang lebar. Silakan untuk narasumber Pak Zen untuk memberikan materinya. Silakan Pak Zen. Baik, terima kasih moderator Mas Hendy yang luar biasa selalu menemani saya nih. Terima kasih Mas Hendy. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. sore hari ini kita kembali berjumpa ya dalam acara TOT webinar yang kesekian kali ya, dan dengan beragam tema dan topik. Insya Allah hari ini kita membahas tentang optimasi WhatsApp ya, sebagai bagian upaya kita untuk mendongkrak penjualan. Nah, kita tahu WhatsApp ini sudah menjadi bagian keseharian gitu, yang melekat ya di keseharian hampir semua orang ya. Oke, kita mulai saja. Saya coba share screen. Mas Hendy bisa dibantu Mas, ini masih terkunci sepertinya. Atau dijadikan co-host ya. Oke. Sudah terlihatkah di layar? Ya, sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Oke ya, lanjut. Kita tahu WhatsApp ini luar biasa ya. Walaupun sempat beberapa waktu yang lalu ada gonjang-ganjing WhatsApp yang membuat kita ini sebagian hijrah gitu, pindah ke Telegram ya. Tapi ternyata WhatsApp ini karena sudah melekat ya, tidak bisa langsung kita berpindah. Malah akhirnya nambah ya. Kita nambah media sosial lewat Telegram juga. Memang di beberapa WhatsApp ini memang bagian dari strategi marketing ya, yang sangat optimal ya, jika kita bisa memanfaatkannya lebih baik lagi seperti itu, atau dengan cara dioptimalisasi atau dioptimasi. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu ya video berikut. Jadi ada 143 juta ya penduduk Indonesia menggunakan WhatsApp. Banyak banget ya. Kalau di dunia itu sampai 2 miliar ya. Artinya apa? Artinya WhatsApp ini bisa kita manfaatkan ya sebagai media promosi untuk mendongkrak jualan kita. Apapun produknya yang kita jual.
Oke ya, jadi 143 juta ya pengguna WhatsApp di Indonesia, luar biasa. Ya, dari total jumlah penduduk sekitar 270-an juta ya, merangkak ke 280 juta. Ini luar biasa. Ini adalah pasar yang memang tercipta dengan sendirinya ya, bukan kita sebagai pelaku usaha yang menciptakan, tapi dia tercipta dengan akibat dari penggunaan sosial media ya, yang salah satunya adalah WhatsApp ya. Nah, WhatsApp ini dia sebagai sosial media organik ya, seperti juga dengan Instagram, Facebook, kemudian YouTube, dan yang terakhir ini yang lagi rame TikTok ya. Nah, ini sebagai bagian dari sosial media yang organik yang bisa kita manfaatkan untuk media promosi dari produk yang akan kita jual. Nah, segitu banyaknya jumlah pengguna WhatsApp ya, ini kita harus bisa saring gitu. Siapa yang bisa kita jadikan target dari produk yang kita jual. Nah, kemudian kadang-kadang WhatsApp ini pun kita harus tahu juga caranya seperti apa. Nah, hari ini saya sudah mencoba menyederhanakan ya penggunaan WhatsApp untuk mendongkrak penjualan. Mungkin teman-teman dari yang hadir di sini sudah pernah ikut training ya tentang WhatsApp atau sosial media sebagai media promosi atau media marketing. Nah, kadang-kadang kita agak ini ya, karena saya pernah ikut juga agak rumit gitu, agak rumit. Nah, karena sasaran kita saat ini adalah UMKM, maka kita coba sederhanakan supaya bisa kita gunakan dengan mudah, dengan friendly use ya, bisa semua orang menggunakannya. Nah, di sini kita gunakan aplikasi WhatsApp ini biasanya hanya komunikasi ya, chatting, yang dulu ada SMS, ya, kemudian pada perkembangannya digantikan dengan WhatsApp. Atau sebelum WhatsApp dulu ada yang namanya BBM ya, atau BlackBerry Messenger. Nah, ini kemungkinan berubah dengan bergesernya BlackBerry oleh Android, jadi kita sudah terbiasa menggunakan WhatsApp. Nah, teman-teman di sini Bapak Ibu ya, sahabat semua mungkin sudah lama nggak ngecek SMS ya. Ya, mungkin nggak tahu kita letak SMS itu di mana gitu foldernya seperti itu. Atau malah bahkan kadang sering dapat hadiah nggak dicairkan itu dari bank gitu kan, dapat 75 juta ya. Di SMS biasanya gitu kan. Selamat Anda mendapat 75 juta ya. Nah, karena jarang dilihat jadi nggak bisa cair seperti itu. Ya Mas Hendy ya? Ya Pak, saya kebanyakan penipu ya. Oh, penipu itu ya. Oke. Jadi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp ini biasanya para pelaku bisnis akan lebih mudah dalam menawarkan promosi produk yang mereka jual. Karena apa? Kuatnya WhatsApp sebagai media promosi apa? Karena ada ikatan kontak ya. Kontak secara kontak nomor dan kontak batin ya, mungkin seperti itu. Karena apa? Karena biasanya ketika kita sudah menyimpan nomor kontak WhatsApp seseorang, maka sebelumnya kita sudah ada interaksi ya, seperti itu. Ini dalam hal yang wajar gitu ya. Berarti kita sudah pernah berinteraksi, baik secara fisik, face to face, atau kita pernah bertemu dalam kayak semacam Juminar atau webinar seperti ini. Biasanya kita saling sharing, kemudian save kontak seperti itu. Nah, kadang-kadang kontak WhatsApp ini kita biarkan percuma begitu aja, ya. Tapi sebagai seorang pelaku usaha, kita mulai aware dengan kontak WhatsApp yang kita terima, yang sudah kita simpan seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan kontak WhatsApp itu yang memang kita bisa optimasi ya. Oke.
Di sini saya ada bagi pertama kita database. Nah, database itu seperti apa? Bagaimana kontak WhatsApp itu menjadi database? Ya. Oke. Maaf Jadi Pak Jen, kontak yang kita siap. Sebentar, ini Coach Wulan kebetulan baru hadir. Oh. Minta izin ada sedikit sambutan sebentar ya. Siap. Mohon maaf ya. Siap. Minta waktunya sebentar. Siap. Silakan. Oke. Silakan Coach Wulan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini keren banget ini. Mohon maaf tadi agak terlambat, tapi kalau nggak salah di jadwal saya itu jam 4. Harusnya nggak terlambat. Ternyata maju ya? Maju. Jadi jam 3.45 ya? 3.45 ya. Oke, karena saya udah set jadwal sebelum saya itu jam 3 sampai jam 4 tadi. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini keren banget, ini Pak Jain, waduh luar biasa. Cara optimasi WhatsApp. Tapi ada tulisan kecilnya untuk mendongkrak penjualan. Ya, Mas Hendy, ini bukan untuk mencari selingkuhan atau apa ya. Jadi optimasi WhatsApp-nya ini harus benar nih, Mas Pak Jain. Harus digarisbawahi untuk mendongkrak penjualan. Betul. Dalam kurung bukan selingkuhan gitu ya. Saya pertegas di situ, Coach. Iya. Jadi bukan optimisasi yang lain nih, Mas Hendy. Jadi ini harus digarisbawahi. Loh, kok Mas Hendy sih? Oh, saya ya. Nah, ini banyak dari kita semua yang masih belum paham untuk berjualan lewat WhatsApp. Nah, jadi mungkin materi ini seperti yang sudah saya sampaikan nih, Mas Jain, Pak Jain, mungkin akan dilakukan reguler ya, berulang gitu untuk optimasi WhatsApp. Terus yang kemarin pemasaran itu masih nyambung ya. Jadi bagus banget buat teman-teman yang mau berjualan. Nah, kadang-kadang kekurangan WhatsApp juga nanti diomongin ya Pak Jain, karena saya yakin juga WhatsApp ada kekurangannya, tapi bagaimana nanti challenge kita menyikapi supaya meminimasi atau menutup kekurangan tersebut sehingga tetap jualan, tetap jalan gitu. Nah, buat teman-teman semua, kami dari Yespreneur ini adalah kita bilangnya pelatihan untuk training of the trainer. Artinya buat semua pendamping UKM bisa nanti ngajarin teman-temannya, dan untuk pelaku atau owner UMKM itu sendiri, sehingga ada ilmu yang bisa langsung dipraktekkan. Jadi kadang-kadang kan kita cuma belajar sendiri ya, atau bahkan mungkin diajarin sama anak sendiri. Nah, sekarang ini kita belajar sama pakarnya, pakar dari pemasaran ini Pak Jen ini nggak main-main, ini dosen dari Universitas OK Tangerang, betul nggak Pak Jen? Nah, beliau ini selain mengajar ini beliau juga pengusaha, jadi insya Allah ilmu-ilmunya bermanfaat dan teman-teman bisa terus menimba ilmu dari Yespreneur ya. Jadi kita ini wadah UMKM ya yang terbesar, salah satu terbesar di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita sudah punyai jaringan sampai level istilahnya kecamatan. Ya. Kecamatan ya Coach. Ya, kecamatan di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman sebarkan informasi ini dan mari bergabung dengan Yespreneur. Kenapa? Karena kita jaringan kita sudah besar, insya Allah itu adalah rezeki bagi teman-teman. Kenapa? Karena dengan jaringan yang besar, teman-teman bisa punya potensi berjualan di dalam jaringan Yespreneur ini yang luar biasa gitu ya. Nah, nanti yang kita sendiri dari Yespreneur Pusat juga akan terus membantu bagaimana bisa dipercepat atau diakuisisi bagaimana caranya pemasaran ini menjadi lebih terstruktur ya, insya Allah ya. Yespreneur ini masih baru banget gitu, sehingga teman-teman harap maklum kita masih juga sama-sama belajar. Jadi kalau dari teman-teman sendiri yang
ada background pengusaha sukses, pengusaha yang sudah mulai besar, atau bahkan investor, silakan kontak kami. Mari kita sinergi bersama-sama, karena tujuan kami berdiri ini juga selain untuk menambah jaringan, menambah teman, menambah anggota Yespreneur, juga tentunya ingin usaha kita naik kelas. Nah, makanya ini kita slogannya cuan yuk ya, chatting usaha naik kelas. Jadi chatting kita bukan chatting macam-macam nih Mas Hendy, catat Mas Hendy. Jadi saya lagi. Jadi ini adalah usaha untuk kita maju, terutama UMKM-nya. Oke, Mas Jen, Pak Jen lanjut. Ya, saya terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal buat kita semua. Amin. Terima kasih, Coach. Amin. Ya. Oke, sebelum lanjut, mungkin perlu kita sepakati ya untuk sesi pertanyaan. Nanti kita akan pisahkan. Jadi supaya materinya selesai dan utuh tepat waktu, nanti pertanyaan kita berikan di sesi pertanyaan. Oke? Oke. Iya, oke, terima kasih. Silakan Pak Zain dilanjutkan. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih, Mas Bulan. Luar biasa sudah disampaikan bahwa Yespreneur ini memang jaringannya sudah sampai ke tingkat kecamatan gitu di seluruh provinsi ya. Ya, mudah-mudahan ini membuat kita tambah semangat dan teman-teman juga bisa bergabung di sini sebagai pemateri juga berkontribusi ya di Yespreneur ini. Kita lanjut ke sampai di database ya. Jadi WhatsApp ini memang kendalanya adalah database ya. Kalau kita bilang selama ini, oh gimana caranya jualan lewat WhatsApp gitu. Nah, taunya pas kita tanya kontak WhatsApp kamu berapa? Cuma ada 10 gitu kan. Ya, mertua 2, 4 berarti kan sisanya anak gitu sama sepupu. Nah, ini nggak bisa jadi database ya. Ya seperti itu. Nah, database sendiri sederhananya adalah kontak yang kita punya dan kita simpan. Nah, itu database dari WhatsApp ya. Nah, ini untuk para trainer juga yang hadir di sini ya nanti bisa diteruskan lagi disampaikan. Nah, kemudian ternyata batas simpan kontak itu di akun Google adalah 25.000 kontak ya. Ini kan luar biasa ya, luar biasa kontak ini. Belum termasuk nanti ada grup ya. Kita bisa buat beberapa grup. Kalau sekarang grup itu satu grup itu bisa sampai 250 kontak ya kalau kita menyimpan di satu grup di WhatsApp. Nah, kemungkinan kita bisa kalau berlebih bisa buat sampai beberapa grup. Seperti itu. Kemudian database ini perlu kita simpan dengan baik karena database ini adalah tabungan ya. Bagi tabungan pelanggan yang kita bisa follow up dan olah menjadi pembeli ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan kontak yang bertebaran ya, banyak ini gimana caranya? Nah, ini kesulitan atau permasalahan ini yang kadang-kadang ditemui oleh seorang pemasar ya atau seorang penjual. Nah, bagaimana cara mendapatkan kontaknya? Di sini ada salah satu caranya adalah ya bisa kita pertama adalah lead magnet ya. Jadi lead magnet ini merupakan sesuatu yang ditawarkan secara cuma-cuma ya kepada audiens. Tujuannya adalah agar audiens atau target pasar kita ini mau memberikan informasi kontaknya. Nah, yang pertama ini cara untuk mendapatkan kontak ya. Kemudian lead magnet ini bisa juga kita lakukan sebagai dalam bentuk barter ya, dalam bentuk barter. Misalkan apa? Misalkan memberikan sesuatu ya, giveaway atau voucher diskon atau e-book ya. Nah, kemudian lead magnet ini dari mana kita dapatnya? Paling gampang, yang paling mudah
kita masuk ke Facebook. Ya. Facebook itu kan market yang besar ya. Di Facebook itu market yang sangat luas ya. Itu bisa seluruh dunia ya. Tergantung bagaimana kita menjangkaunya. Di Facebook itu tersedia dan beragam orang, beragam karakter ya, atau beragam sasaran produk yang bisa kita sasar di media Facebook. Ya, kita bisa pertama berikan giveaway. Caranya kita bisa promo di Facebook. Kita berikan misalkan trial ya, trial semacam di sini free trial ya untuk aplikasi ya, kita bisa berikan secara gratis. Nah, biasanya setiap aplikasi ini ada free trialnya, dia berapa sebulan atau berapa lama gitu ya. Ini bisa kita berikan lewat Facebook. Nah, kemudian yang kedua adalah voucher diskon ya. Voucher diskon ya. Voucher diskon ini misalkan kita jualannya apa? Misalkan kita jualannya frozen ya, frozen food. Misalkan dengan harga 100 bisa kita diskon 25% ya. Syaratnya apa? Syaratnya dia nanti mengisi link yang berisikan nanti kita mintakan nama, email, dan kontak telepon atau WhatsApp ya. Cukup 3 itu, jangan terlalu banyak. Nanti ada yang nanyain tanggal lahir, alamat lengkap, itu nggak perlu ya. Kita perlu adalah nama, terus email sama kontak WhatsApp. Nah, itu perlu. Kemudian kita bisa juga berikan e-book ya. Yang suka buat e-book, misalkan tips praktis ya, bertahan di saat pandemi, tips praktis jualan, atau bagaimana cara menjalankan kendaraan di saat banjir gitu. Kalau kita jualan produknya adalah produk-produk yang berhubungan dengan otomotif ya. Terus kita buat tips itu dalam bentuk e-book ya, atau bisa juga kita buat tips itu dalam bentuk PDF. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai alat atau sarana barter untuk mendapatkan kontak dari sasaran pelanggan yang kita tuju. Ya, seperti itu. Kemudian cara berikutnya adalah scraping. Ya, scraping ini adalah proses ekstraksi data ya. Biasanya contohnya kita mengcopy daftar kontak dari direktori web ya. Nanti di sini saya coba ini, atau saya bacakan dulu di sini, nanti kita coba langsung trial ya. Kemudian Bapak Ibu bisa dapatkan hal ini secara manual ya, dengan menggunakan Google Maps ya, dengan menggunakan Google Maps, atau dapat juga dengan cara automation ya, lebih cepat dengan web scraper, boot, atau web spider, atau web scroller ya. Nanti ada aplikasinya sendiri. Nah, ini nanti akan kita bahas detail untuk scraping ini pada satu sesi tersendiri seperti itu. Karena ini lebih detail ya, lebih kepada IT. Mungkin nanti kita akan hadirkan digital marketing ya. Nanti teman saya akan kita hadirkan untuk membahas masalah automation scraping secara lebih detail. Nah, tapi nanti kita akan coba gunakan, kita akan praktekkan ya untuk mendapatkan data secara manual seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pada saat scraping data ini kita mendapatkan kontak. Ini kan banyak ya, belum kita pilih-pilih, saking banyaknya kontak di direktori di web ya. Bisa kita cari di Google Map tadi. Nah, ini kita simpan ya. Bisa juga kita simpan dulu di Excel, menggunakan Excel, atau bisa juga kita langsung simpan di kolom kontak, di kolom-kolom itu ya, bahasanya untuk grup WhatsApp. Nah, ini kita
langsung grouping, kita buat grup WhatsApp tersendiri. Misalkan kita mau jualannya fashion. Nah, kita buat grup WhatsApp tentang misalkan baju batik, khusus batik. Atau pakaian anak, kita buatkan WA grup khusus pakaian anak. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua langkahnya kita follow up. Caranya Pak, untuk follow up ini kita japri dulu ya. Bapak Ibu japri dulu. Jangan langsung kita spam di grup yang sudah kita buat. Nah, biasanya kalau kita buat, kita bentuk grup, kemudian kita undang beberapa kontak, kemudian ternyata di dalam grup ini kita langsung jualan atau hard selling. Nah, itu biasanya kejadiannya apa? Kontak itu langsung kabur ya. Langsung keluar semua kan, live group. Nah, ini permasalahan yang biasanya dihadapi oleh para penjual yang memang sudah mengaplikasikan WhatsApp ya, WhatsApp group. Nah, biasanya dia langsung jualan, menawarkan barang, ya sudah. Akhirnya grup itu langsung bubar seperti itu. Nah, biasakan caranya kita follow up ya, dengan cara kita japri. Kita japri satu persatu. Ya memang untuk optimasi WhatsApp ini perlu intens ya, dan perlu ketekunan ya. Kita WhatsApp, kita japri, perkenalan diri, ada greeting dulu. Kita perkenalkan diri kita, terus kita perkenalkan kita tuh bisnis apa gitu ya. Jangan langsung menawarkan barang. Nah, ini biasanya mereka akan males gitu ya, atau slow respon lah, nggak dibales ya, atau seperti apa. Nah, biasa kan kita perkenalan dulu. Nah, kemudian setelah kita follow up satu persatu, nah biasanya di grup WhatsApp ini kita setiap pagi kita maintain ya, say hello, atau nanyain kabar atau informasi cuaca hari ini seperti apa ya kan, atau ada informasi yang update seperti apa, itu kita harus update. Kita maintain grup WhatsApp yang sudah kita bentuk dari scraping itu. Nah, kemudian begitu pula ketika ada waktu-waktu tertentu yang memang kita bisa main di grup WhatsApp ya. Biasanya di jam 11:30 ya. Ya, 11:30 itu kan atau jam 12 sampai 12:15 itu kita bisa manfaatkan waktu seperti itu. Biasanya orang waktu istirahat atau makan siang sambil nunggu ya, nunggu pesanan makan. Nah, itu biasanya dia buka WhatsApp, kemudian hampir semua dibuka ya, termasuk WhatsApp grup ya. Kemungkinan main di status pun pasti status dibaca di saat-saat jam seperti itu. Nah, kemudian yang tadi saya bilang ketiga itu dilarang spam ya. Jadi jangan spam, nanti grup itu kemungkinan bisa bubar ya. Terus kemudian berikutnya adalah join di grup WhatsApp. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, join di grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp ini gimana cara join di grup WhatsApp? Nah, ini kan kita bingung gimana caranya. Atau grup WhatsApp sembarangan. Kan kita nggak bisa juga menetapkan target yang produk yang akan kita jual. Ya. Nanti kita coba untuk scraping dan grup WhatsApp ini ya. Saya keluar dari sini dulu, mungkin masuk ke sebentar ya. Saya mau demokan di Google Map ya. Sebentar saya buka dulu.
Bapak Ibu bisa lihat di sini. Mas Hendy kelihatan ya? Tampilan map. Oke ya. Nah, di sini bagaimana kita bisa mencari data ya. Kita bisa mencari data di sini. Kita bisa pakai Google Maps ya, Bapak Ibu di rumah bisa coba. Di sini misalkan kita ketik produk yang kita mau jual apa nih? Misalkan kita mau jual freezer ya, kita mau jual freezer. Misalkan kita mau jual freezer. Maka di sini kita cari frozen food ya. Frozen food. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Di sini bisa lihat ada berapa ini. Ini kan saya sudah saya ini ya, dengan sesuai lokasi saya di Tangerang Selatan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini berapa banyak frozen food di sini. Orang yang berbisnis frozen food ya. Di sini ada alamatnya ya. Berikut nomor handphone WhatsApp di sini ya. Nah, ini kita bisa simpen. Kita bisa simpen sebagai nomor kontak kita. Ya, kita bisa simpen. Nah, kemudian nanti kita japri satu persatu ya. Kita japri satu persatu di sini. Dan nanti kita perkenalkan ya. Kita itu berbisnis apa gitu. Ya, kita tawarkan dulu, kita greeting dulu seperti apa. Nanti kita tawarkan kebutuhan dari pengusaha frozen ini apa. Misalkan kemasan ya, kemasan plastik untuk packing kita bisa tawarkan. Atau kita bisa tawarkan freezernya, bisa ya. Atau kita bisa bermitra kalau kita pengusaha frozen ya, makanan frozen food. Nah, itu kita bisa bermitra dengan mereka. Biasanya mereka jualannya apa misalkan di sini. Nah, di sini kita bisa langsung tahu ya, lokasinya juga seperti apa. Dari gambar itu kita bisa menerka-nerka ya. Kira-kira kebutuhannya apa toko itu, ya. Pengusaha itu kebutuhannya apa, kita bisa tawarkan. Nah, bagi pengusaha booth seperti ini, kita bisa sebagai bahan greeting ya, kita ngobrol, salam dulu ya, greeting. Misalkan kita perkenalkan, saya Jen gitu dari misalkan perusahaan apa gitu kan. Kalau saya kan main di rak ya, rak baja, misalnya saya tawarkan rak. Nah, kira-kira di toko Bapak sudah ada rak belum untuk naruh barang-barang seperti itu. Nah, mungkin nanti mereka akan tanya rak seperti apa, kan ada interaksi ya, ada interaksi. Nah, dari situ kita akan tahu, oh berarti dia butuh informasi dulu. Nah, kita gali informasinya apa, ya. Biasanya dia luas tokonya berapa, nanti kita bisa tahu dan kita bisa tawarkan jenis rak apa yang cocok gitu. Nah, ini kalau kita jualan rak. Nah, kemudian kalau misalkan yang lainnya di sini kita bisa cari. Misalkan mobil ya. Ya. Ini. Nah, ini kalau yang bisnis otomotif bisa tahu di sini bengkel ya, atau body repair atau apa, ini bisa kita. Ini datanya banyak sekali. Datanya banyak sekali. Kita bisa jangkau sejauh mungkin yang bisa kita jangkau. Nah, ini memudahkan kita juga, misalkan kita mau kita mau menggarap satu wilayah ya. Kita mau menggarap satu wilayah, misalkan
Pak Hendy ini lokasinya di Bekasi. Ya, Bekasi kita bagi berapa kecamatan. Nah, kita bisa berpindah-pindah, kemudian kita bisa tag lokasi di situ. Kita mau garap misalkan daerah di Cikarang misalkan, Cikarang. Nah, seputaran Cikarang nanti akan ada di sini misalkan baju ya, baju. Nah, sini ada baju anak semua. Nah, kita bisa tawarkan apa yang bisa kita tawarkan kepada sasaran market kita, pedagang baju ini apa? Misalkan plastik untuk pengemasan ya, bisa kita tawarkan, atau boneka manekin ya, itu bisa kita tawarkan seperti itu. Nah, ini banyak sekali. Nah, ini database ini kita simpan ke kontak, kemudian kita japri. Nanti kita klaster-klaster ya, atau kita masukkan kolam mereka bergerak di bisnis apa, seperti itu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu bisa ini ya, cukup jelas. Kita coba dengan yang selanjutnya. Sudah tampil belum di layar? Belum, Pak. Belum ya, oke. Ya, ini sudah. Sudah ya? Ya. Di sini supaya caranya kita bisa join di grup WhatsApp ya. Biasanya kan kita gimana caranya sih bisa join di grup WhatsApp gitu, ya. Paling kita kalau diundang sama orang atau ada dikirim link baru kita masuk, ya kan biasanya seperti itu, ya Bapak Ibu. Tapi gimana caranya supaya kita yang masuk ke grup WhatsApp, ya tanpa undangan. Nah, Bapak Ibu bisa coba masuk di pakai handphone pun bisa ya, pakai Android. Bapak Ibu bisa masuk ke Google Search ya. Bisa masuk ke Google Search, ketik chat.whatsapp.com ya. Chat.whatsapp.com. Nah, di sini contohnya baju anak ya. Saya coba. Nah, di sini sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Database, link group, WhatsApp, ada alamat email dan nomor handphone. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Belum kebuka, Pak. Nah, di sini bisa kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Ya, tampilannya seperti ini. Oh. Bisa dilihat di sini, kita bisa masuk dengan mengklik tautan. Nah, seperti ini. Ya. Ini banyak nih, grosir jam tangan ya.
kemudian database supplier grosir. Nah, ini kita bisa klik. Ya, kita bisa klik. Ini langsung nge-link ke WhatsApp kita ya. Kita langsung masuk ke situ. Diusahakan Bapak Ibu WhatsApp-nya sudah di-setting WhatsApp bisnis. Ya, WhatsApp bisnis. Saya rasa sih di sini sudah tahu semua ya untuk settingan WhatsApp bisnis. Jadi Bapak Ibu perlu download WhatsApp bisnis. Kenapa WhatsApp bisnis? Karena di WhatsApp bisnis itu banyak channelnya gitu ya. Channel untuk mengenalkan produk. Di situ ada kolom-kolom juga ya. Jadi untuk perkenalan produk di situ sudah ada. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik mau masuk ke grup mana ya untuk join di grup. Atau misalkan di sini sorry. Terputus ya. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Bapak Ibu bisa coba di handphone masing-masing ya untuk Google Search. Di situ kita bisa temukan banyak grup ya. Kita bisa temukan banyak grup. Kemudian nanti kita bisa langsung aktif di grup tersebut. Seperti tadi ya, ketika kita sudah masuk grup, hal yang harus kita lakukan adalah apa? Kita coba japri ya. Kita japri, jangan langsung share konten kita di grup tersebut gitu. Sebaiknya kita japri, berkenalan. Nah, nanti kita bisa coba memasukkan misalkan konten-konten yang sifatnya itu tips ya. Ya, tips untuk segala macam ya, segala hal ya. Disesuaikan dengan keadaan atau isu yang sedang ramai sekarang seperti itu. Ini enaknya bisa langsung ini ya, bisa langsung kita open dialog aja nih biar langsung pertanyaan mana yang bisa ini, Pak. yang bisa kita gali ya, gitu aja ya. Soalnya ini numpuk di chat saya lihat nih. Ya karena tadi metodenya beda-beda, jadi nggak apa-apa kita tanya deh daripada lupa nanti. Nanti gitu ya. Oke, siap. Oke, silakan tadi dari Coach Wulan ini kalau japri satu-satu tadi yang menggunakan Google Map ya. Google Map itu betul. Apa tidak terlalu lama Pak kalau dengan cara manual Pak? Ada nggak cara yang mungkin lebih cepat gitu? Ya, jadi cara yang lebih cepat itu ya kalau di digital marketing ini saya gunakan karena kita membahas cara yang sederhana ya. Sederhana itu berarti kan low cost ya. Oke. Tapi nanti ketika kita ingin bisa automation ya, otomatis, nah itu kita bisa dengan cara berbayar ya. Kalau yang berbayar kita bisa menggunakan Instagram Ads, Facebook Ads, nah, di situ berbayar semua. Nah itu dia sudah di automation langsung. Jadi kita tinggal share konten di situ. Nanti yang kita pilih
target marketnya usia berapa, rentang usia berapa, kemudian hobi atau kesukaannya apa ya, atau target market produk kita jualan apa, nah itu bisa, dan itu sudah berbayar. Nah kemudian begitu juga dengan automation dengan web ya, jadi diotomasi dengan web. Nah ini kita bisa tapi berbayar ya, berbayar. Atau sekarang kita bisa cari juga digital marketing itu yang memang berbayar ya. Ada WBS ya Pro, nah itu bisa, itu harganya harganya kurang lebih sekitar 1-2 jutaan. Nah tapi cara kerjanya itu ya, cara kerjanya hampir sama, cuman kita lebih enak, kita yang nggak ngolah datanya seperti itu. Oke, ada harga, ada barang. Makanya ya. Iya, jadi lebih kemudahan ya, lebih mudah ya. Ya. Tapi kita harus bayar. Oke. Tapi tidak salahnya kita coba manual dulu. Mungkin nanti sejalan dengan berkembangnya usaha kita, ya kan kita sudah harus kita otomasi ya. Bisnis kita betul, Pak. harus otomasi. Ya. Jadi yang ekonomis dulu nih ya, Pak. Yang ekonomis dulu, Mas Hendy. Ya. Jadi betul, ketika betul. nanti sudah dapat modal, ya, makanya kalau orang yang jualan itu jangan takut promosi ya. Ya kita keluarkan lagi uangnya untuk mengautomasi dari WhatsApp itu sendiri. Kalau ini kita tahap baru optimasi secara sederhana. Seperti itu. Ya, oke, Pak. Oke nih Pak Asrul, tadi coba dibuka blognya tapi nggak ketemu ya. Apa tuh? Ya, mungkin bisa dicoba. Oh, tadi ada yang mencoba buka blog yang tadi Pak, tapi nggak bisa kebuka kayaknya. Blog yang di mana? Yang di database mungkin ya. Mungkin carinya bukan yang cari database grup WA mungkin tadi. Oh, grup WA. Oh, yang dari ini ya, dari apa? Google Search ya. Iya. Itu bisa dibuka ya, cuman di situ pun banyak ya, banyak yang banyak yang abal-abal juga ya. Yeah. Banyak yang abal-abal juga. Kita harus telaten ya. Apa sih bahasanya tuh? Telaten dulu, kita coba satu persatu. Seperti itu. Iya. Tadi saya juga coba beberapa, emang ada yang keterangannya di setel ulang dengan pemilik grupnya, berarti memang mungkin dia ganti setelannya Pak ya, linknya mungkin ya. Kita harus coba satu persatu ya. Iya. Tadi sudah dicoba pakai chat WhatsApp ya. Iya. Ya, saya coba. Saya coba dulu. Jadi tadi Pak Jen, kalau tadi Japri 11 lama, jadi apa ininya? Solusinya? Suaranya Pak Zen. Oke. Kan males Japri 11 Pak Jen. Betul Bu. Nah ini kita ada solusinya, ada optimasinya pakai ini ya, pakai web scraper ya, atau web spider ya. Oh. Jadi itu bisa langsung mengcopy daftar kontak yang kita cari, nanti bisa langsung dibantu ditempatkan. Nah ini ini sudah berbayar, dia sudah berbayar, ya, sudah pakai digital marketing, seperti itu. Nah sementara untuk pengenalan kita bisa coba cara yang manual. Nah ketika jualannya sudah laku ya, sudah berkembang itu,
cost, kita bisa pakai yang berbayar. Ya, jadi ini mempermudah. Mahal nggak? Berbayar mahal nggak? Kalau itu harganya tergantung jumlah database yang akan kita ambil. Itu saya pernah coba sekitar yang 200.000 pun ada. Ya, 200.000 itu kita kurang lebih dapat data itu sekitar 500.000 ya. 500.000 database. Tapi itu dia lama ya, dia loadingnya tuh lama gitu untuk. Jadi saya sudah berapa kali coba ya dari yang harga 200.000 itu, saya nggak perlu sebutkan namanya kan, dia lama loadingnya. Jadi kalau saya bilang per hari itu sekitar 200 kontak masuk gitu kan. Tapi ya namanya paket murah ya, 200.000 bisa di trial, dicoba. Nanti saya share kontaknya di ini ya, di grup Yespreneur ya. Jadi Bapak Ibu bisa gabung join di grup Tele Yespreneur. Nanti saya sharing di situ. Kita bisa trial web scraper mana yang bisa bisa membantu kita untuk optimasi dari scraping data. Seperti itu. Kalau pakai ada merek ya, mereknya 3 angka. XX Pro. Nah, ini dia itu harganya sekitar 1 sampai 2 juta, Kos. Wih, mahal amat. 1 sampai 2 juta. Tapi sebenarnya kualitasnya sama. Kualitas sama, cuman ya itu kita harus telaten gitu kan. Telaten. Tapi dengan cara manual ini, keunggulannya adalah kita bisa lebih dekat gitu. Dengan kontak tersebut kita lebih dekat. Seperti itu. Karena kan itu kita sendiri yang melakukannya. Kalau web scraper dia sistem robot. Gitu. Siap. Jadi untuk pemula ya, saya sarankan kita coba trial dengan cara manual ya. Sambil kita cari tahu juga, ngerasain gimana sulitnya mengolah data ya. Seperti itu. Tapi ternyata data ini sangat berharga ya, dan ini pun saya berlakukan di diri saya pribadi ya, bahwa betapa database yang kita sudah dapatkan ya. Saya di sales saya sejak tahun 2001 saya di sales, dan kontak database itu masih saya simpan sampai sekarang dari tahun 2001 ya. Karena saya based on di otomotif, jadi itu customer saya itu sampai sekarang masih keep kontak dengan saya gitu. Jadi ketika dia ada kebutuhan kendaraan masih kontak ke saya seperti itu. Walaupun saya sekarang sudah ada di bisnis yang lain. Nah, itu betapa database itu harus kita jaga ya. Harus kita jaga dan kita follow up. Karena sewaktu-waktu bisa menjadikan tabungan buat kita. Jadi apapun bisnis kita, ketika database itu kita follow up dan kita jaga, maka dia akan jadi customer seumur hidup ya. Jadi pelanggan kita seumur hidup. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Fian yang jadi terkait yang tadi, ada nggak contoh katalog di WhatsApp bisnis yang yang recommended lah atau yang bagus sebagai referensinya, punya nggak Pak? Katalog bisnis untuk apa nih? WhatsApp bisnis. Untuk WhatsApp bisnis. Katalognya nanti saya share di Yespreneur ya, di grup Tele ya. Jadi modelnya seperti apa gitu. Ya. Mungkin akan saya share dengan berbagai versi seperti itu. Buat referensi aja mungkin semacam kayak Pak Pian ini kan mungkin beliau sudah ini ya, sudah lama berbisnis handicraft ya, ini kerajinan. Nah, mungkin punya versi tersendiri ya untuk katalog web bisnis.
Ada sih, Pak. Ada ya Pak Pian ya? Ada. Cuman Ada. siapa tahu ada yang lebih bagusan lagi gitu. Nah ya, siap. Nanti saya share contohnya di grup tele ya. Boleh. Mantap. Ini sengaja gini Pak Pian supaya mereka teman-teman masuk grup tele gitu. Kita perlu grup itu karena untuk apa? Nanti kita bisa sharing produk ya, sharing bisnis, mungkin saling sharing pengalaman. Nah itu biasanya seorang pebisnis harus seperti itu. Jadi ketika dia jualan tas, ternyata ada temannya itu yang menjual bungkus tas gitu ya. Ya Pak Pian mungkin tahu yang dari bahan kain itu ya. Ya kan, nah kan lebih apa? Mungkin kalau sesama teman itu lebih cincai lah nanti harganya seperti itu. Oke, ada lagi Mas Hendy. Ya, ini dari Pak Riza. Bagaimana untuk meyakinkan konsumen kalau kita amanah jualannya? Karena biasanya kalau via WA atau sosmed banyak yang kurang percaya, Pak. Nah, Betul. karena mungkin banyak penipuan gitu. Ya, nah ini yang tadi Konsulan sempat singgung ya, bahwa permasalahan itu mesti ada, ya termasuk di media WhatsApp. Tapi dibandingkan dengan yang lain, ternyata media WhatsApp inilah yang paling aman gitu. Yang paling aman harusnya dibanding Facebook ya. Kita tidak bisa tahu itu kadang, apalagi sekarang marak akun dihack ya. Nah, WhatsApp ini biasanya dia ada terkaitan dengan sosial media yang lain. Tapi cara ngeceknya WhatsApp ini lebih cepat. Misalnya kita bisa pakai video call atau buat janjian ketemu ya. Biasanya kalau seorang pebisnis itu apalagi sekarang ya, dia nggak hanya dari WhatsApp aja. Mungkin bisa apa? Kalau sudah besar ya transaksinya, dia bisa janjian ketemu atau kopdar seperti itu. Nah, tapi untuk meyakinkan sendiri secara tampilan WhatsApp bisnis pun kita bisa tahu. Ketika dia update terus ya tentang produknya di katalog WhatsApp bisnisnya, nah itu sudah meyakinkan bahwa pelanggan bahwa memang ini bisnis dia yang real seperti itu. Nah, yang sepengalaman saya itu biasanya mereka yang pack akun ini biasanya dia gambarnya itu aja, muter aja gambarnya itu aja seperti itu. Oke. Di sini apa itu yang? Atau kita bisa cantumkan Google Map ya, yang bisa tervalidasi ya, bisa dikonfirmasi via nomor handphone juga seperti itu. Ya, biasanya kan suka ada yang menanyakan bukti foto KTP kita, Pak. Itu sebenarnya aman nggak sih, Pak? Nah, biasanya ini kalau sampai menanyakan ini ya KTP ini luar biasa ini sih case aja ya. Karena dia kurang yakin dengan tampilan ini WhatsApp bisnis kita, mungkin seperti itu, Pak Hendy. Ya. Oh gitu. Ya, kita harus perbaiki lagi tampilan WhatsApp bisnisnya. Tapi kalau misal kita sebagai seller ya, terus kita kasih foto KTP kita, itu nanti ada ini enggak? Ada resiko? Ada. Sebaiknya jangan ya, kita identitas kita tuh KTP itu sebaiknya jangan. Karena ada NIK ya, itu sebaiknya kita tidak perlu sampai share KTP itu sebaiknya jangan, dihindarkan. Tidak perlu ya. Ya tidak perlu, karena kita bisa punya kartu nama ya. Sekarang pakai name card digital ya, itu kan sudah banyak. Itu cukup menjelaskan bisnis kita apa. Seperti itu. Oke, ini dari Ibu Diana untuk ini menanyakan grup ya. Jadi tadi sudah di-share oleh Bu Ella untuk grup kita yaitu grup Jazzpreneur, sudah dibagi linknya, silakan Ibu klik linknya untuk bergabung di grup Jazzpreneur Ibu Diana ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi memang gini ya Mas Hendy ya, Bapak Ibu juga ya, untuk WhatsApp bisnis ini
sekarang untuk pengusaha kayaknya sudah sangat perlu ya, harus ya. Kita harus beralih ke WhatsApp bisnis. Tapi WhatsApp bisnis ini kita sering sama WhatsApp sendiri sering bahasanya apa lupa saya nih. Di hack, di stop apa gitu. Di stop itu apa ya? Di banned. Di ban. Ya. Jadi di banned ya. Kalau kita pakai WhatsApp bisnis itu rentan di banned. Dan saya termasuk korbannya juga berapa kali. Karena apa? Jadi WhatsApp bisnis itu di ban itu karena ada yang melaporkan, ya. Karena ada yang melaporkan, kita nge-share konten itu berulang-ulang sampai berapa kali dan mengganggu. Yaitu masuk ke kategori spam. Nah, ini pasti di ban karena ada yang melaporkan. Tapi sejauh tidak ada yang melaporkan, ya sudah, tidak di ban. Ya. Dan itu paling ada perlu waktu ya, berapa lama dia bisa kembali aktif lagi. Itu. Oke, penyebab hard selling yang tadi Pak ya. Penyebab hard selling tadi ya. Jadi sebisa mungkin sekarang hard selling itu kita sudah hilangkan ya, kita jauhkan. Karena sebenarnya tahapan closing sendiri itu dimulai dari approaching ya, gimana kita meng-approach dekat ke orang ya, kita jual diri kita sendiri ya, orang tahu siapa kita. Mungkin kalau dulu sampai ada bukunya ya, bagaimana teknik menjual diri ya, mungkin ya Pak Andi sempat baca nggak tuh? Iya. Wholesale yourself itu ya. Nah itu branding, personal branding Pak ya. Personal branding. Nah lebih dulu kita bagaimana cara menjual diri kita dulu sehingga orang yakin ya, percaya, baru kita mengenalkan produk. Baru mengenalkan produk ya, bukan menjual ya. Kita perkenalkan dulu. Karena apa? Biasanya orang sekarang membeli produk itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya. Jadi dia misalkan kita jual tas gitu ya. Tapi dia sudah banyak tas. Nah, kebutuhan dia tas itu dia jual untuk kondangan gitu. Ya, untuk kondangan bawa amplop cuma 1 atau 2 ya, sama handphone. Nah, itu kan berarti kita harus tahu dulu kebutuhan pelanggan kita itu apa, baru kita bisa tawarkan produk yang tepat. Sebab apa? Orang sekarang praktis. Ketika kita menawarkan produk yang tidak tepat, mereka sudah hilang separuh respect-nya, ya. Ketika orang datang ke toko, tiba-tiba kita langsung hard selling, kita tawarkan produk. Tapi ternyata produk itu tidak tepat. Dia sudah menambah keraguan-raguannya ya. Ya, jadi interestnya berkurang. Nah, sebaiknya kita buka dengan greeting, kita perkenalkan diri dulu, kita gali gainit ya, kita gali kebutuhannya apa, baru kita tawarkan produk seperti itu. Nah, untuk closing mungkin kadang di situ ada partnya ya, ketika closing itu bisa saat kita approaching baru perkenalkan, bisa langsung closing ya, karena dia interest ke kita, itu bisa, dan itu sudah banyak kejadian seperti itu. Oke. Materi masih ada Pak? Materi, sampai lupa materinya nih. Kalau ada mungkin sambil nunggu pertanyaan berikutnya. Masih ada slide yang belum disampaikan mungkin. Di join grup sebentar. Nah, di join grup ini, sorry. Nah, ini ya. Kita coba sesuaikan dengan target market ya. Jadi jangan kita bergabung di grup yang memang bukan target market kita gitu. Misalkan kita main di bisnis ikan gitu kan. Terus kita gabung di grup misalkan pakaian atau apa ya kemungkinan orang beli sih memang ada, tetap ada ya, kemungkinan beli tetap ada. Tapi itu bukan targetnya gitu. Lebih baik kita coba masuk ke target market kita dan bergabung di grup yang tepat
Seperti itu. Nah, biasanya gini, biasanya digabung di grup ini kadang ini juga ya, ada ada peraturan juga di grup itu kan sebelum gabung biasanya. Nah, biasanya atau ada waktu-waktu yang memang dipastikan kita bisa promosi di situ atau enggak. Nah, kita ikutin sebisa mungkin ikut aturan grup yang memang sudah ada. Kalau saran saya, ketika kita sudah join grup, kita japri orang di grup itu, kita buatkan grup baru lagi, ya. Kita buat grup baru lagi yang kita sudah filtering ya, kebutuhannya apa. Nah, itu kita bisa buat grup tersendiri. Nah, biasanya ini akan menimbulkan ide-ide bisnis baru dari kita clustering grup ini. Misalkan nemu ide untuk menawarkan produk apa gitu kan. Nah, biasanya dari filtering group, nah kita akan ketemu ide-ide untuk menjual produk yang baru lagi, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sebisa mungkin bisa dipraktekkan ya, dipraktekkan. Nanti kita bahas lebih lanjut di grup Telegram Yespreneur. Biasanya kalau udah dipraktekkan nanti kita bisa tahu, oh setiap orang nanti beda masalahnya di apa gitu. Entah link grupnya yang salah gitu kan. Nanti kita bahas di grup Telegram. Oke, silakan Bapak Ibu. Atau mungkin ada ini Pak, tadi kan kita bagaimana cara mencari grup ya. Tapi kalau misalkan membuat grupnya itu sendiri, mungkin teman-teman ada yang pengen nih bikin grup untuk penjualan khusus tadi misalkan khusus oleh-oleh khas Bali atau misalkan dari mana gitu. Caranya gimana Pak untuk bikin grupnya? Atau misalkan menyebarkan linknya gitu Pak? Iya, biasanya kita di WhatsApp itu ya. Di WhatsApp itu kan kita mainkan di titik 3 di ujung itu. Kalau yang belum tahu, saya rasa sih ini udah paham semua ya. Udah paham semua. Jadi ada titik 3 di ujung kalau handphone kita ini kan ya paling pojok sini. Nah, kita mainkan di sini. Nah, di sini kan ada setelannya ya. Atau buat grup baru. Di situ ada ya Bapak Ibu ya bisa lihat. Ada buat grup baru. Nah, itu kita bisa buat grup. Terus kita pilih pesertanya, misalkan berapa orang dulu di sini. 1 orang pun bisa ya. Ya, Bapak Ibu lihat di sini nanti pilih misalkan di sini. Nah, ketika ini nanti akan ada tampilan subjek grup. Ya, buat grup udah ini ya, ini yang belum ini aja. Mungkin lupa gitu kan. Kelamaan di invite grup tapi nggak pernah buat grup. Nah, mungkin bisa lihat di sini. Nanti di situ ada ketik subjek grup. Nah, kita buat di situ. Misalkan diketik. Nah, kemudian nanti sudah jadi grup, kita bisa tambahkan. Di situ ada plus gambar orang yang kita bisa tambahkan sendiri. Kemudian nanti ada setelan grup juga kita bisa setel di situ. Kemudian nanti di grup itu ada linknya ya. Ya, di link grup. Nah, bentuk linknya itu sama seperti ini ya. Kayak ada undangan tautan ini bisa kita coba gimana ya? Oke. Yang undang via tautan ya. Bisa. Atau kita di sini kita copy. Ya, kita copy link ini kan link nih. Kita copy, nah kita bisa paste di
media yang kita mau sebarkan. Misalkan kita mau pakai medianya Facebook, ya, kita bisa sebarkan di situ. Tapi di situ kita buat konten yang menarik. Misalkan di situ ada gambar foto produk kita, dan di situ kita buat sebisa mungkin sih jangan langsung produk ya, tapi video atau apa gitu, ya, atau tips praktis apa. Nah di situ kita cantumkan link grup. Jadi orang tertarik ya. Misalkan kita buat gini di Facebook, kita buat cerita ya, kita buat cerita gimana curah hujan yang begitu tinggi ya di Jakarta misalkan, sehingga membuat aktivitas kita sedikit terganggu ya, atau apalagi para pemotor ya yang menggunakan motor. Nah itu kita bisa ini mau tahu solusinya seperti apa gitu kan, kita kasih tips-tipsnya dulu, baru di bawahnya kita cantumkan link. Nanti untuk informasi lebih jelas atau dengan bahasa yang lebih ini lagi, yang lebih mendekati target lagi ya, nanti mereka akan klik grup, klik link grup dan bergabung di grup tersebut. Itu bisa kita coba seperti itu. Sebisa mungkin kita jangan langsung memperkenalkan produk gitu. Kecuali kita punya produk yang memang sangat dicari, misalkan kayak awal pandemi kemarin ya. Setelah ini kita di situ produk kita masker ya kan. Masker Sensi ya. Itu orang langsung langsung cari ya, japri semua gitu kan, masuk ke grup. Nah, itu kita bisa manfaatkan juga momen-momen yang memang bisa menjadi daya tarik seperti itu. Ini kayaknya sudah jam 5 ya. Selamat berbuka buat teman-teman di Indonesia Timur, kayaknya sudah buka ini. Gitu ya. Indonesia Tengah belum. Pak Pian belum ya? Belum, lagi sekitar 15-16 menitan lagi lah. Oh gitu. Oke. Bisa siapin kolak dulu, Pak. Lagi lemas habis vaksin. Oke. Oh, masih lemas. Untuk materi ya cukup. Ya, oke, terima kasih Pak Zen. Nanti saya share materinya di grup Yespreneur. Yang tadi Pak Pian minta juga ya, contoh-contoh untuk katalog ya, katalog di WhatsApp bisnis, nanti akan saya share di grup Yespreneur. Oke, masih ada pertanyaan sampai di sini? Atau bisa disampaikan nanti di grup ya? Iya. Nanti kita bisa bahas di grup. Oke, ya mungkin nanti sambil dicoba tadi ya tips-tipsnya, mungkin nanti kalau ada kendala bisa ditanyakan lebih lanjut di grup Yespreneur, Pak ya? Iya, siap. Ya. Dicoba dulu, nanti kita bisa ketemu berbagai masalahnya setelah kita coba di sana. Iya, betul Pak. Oke. Kalau tidak ada lagi, mungkin Coach Wulan ada yang mau disampaikan dahulu sebelum kita closing? Ya, saya sih terima kasih buat Pak Zen dan Mas Hendy ya yang sudah memfasilitasi ini semua. Sekali lagi nanti ini akan terus berjalan pelatihan-pelatihan ini supaya teman-teman merasa bermanfaat gitu bergabung dengan Yespreneur. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti dari kita sendiri kita juga akan membuka peluang-peluang akses pemasaran dan sebagainya. Jadi stay tune aja terus di grup Yespreneur, disebar aja ya grup yang sangat bermanfaat ini. Semoga menjadi ladang manfaat buat kita semua dan menambah saudara tentunya. Oke, terima kasih Pak. Ini saya juga mau siap-siap masak ini. Oke. Ya, terima kasih Coach Wulan. Oke, bagi yang belum punya Telegram, silakan di-download Telegramnya dulu untuk bergabung di grup Telegram Yespreneur. Apabila yang menggunakan WA, tadi sudah disampaikan di kolom chat oleh Coach Wulan untuk menjapri dulu atau WA dulu di nomor yang sudah disampaikan. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada sore hari ini. Semoga puasanya lancar,
dan selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Untuk tadi sudah kita dokumentasi ya oleh pihak studio. Terima kasih untuk Studio Glora yang sudah memberikan fasilitas pada acara TOT hari ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendy. Ya, sama-sama Pak Zainal. Bagian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi mobile Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Partai ini ditakdirkan lahir di tengah krisis global berlarut akibat pandemi COVID-19. Tapi kami justru datang berbagi mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Itu adalah perwujudan dari